Kita lanjutkan membahas tentang NPWP. Jadi, apa sih kelebihan dan kekurangan kita memiliki NPWP? Kita harus lihat dulu dari kelebihannya dulu ya, biar kita paham pentingnya NPWP. Saya hanya sebutkan beberapa saja yang paling penting ya, kelebihan memiliki NPWP. Yang pertama yaitu kita tidak akan dikenakan pajak lebih besar. Ya, tidak dikenakan pajak lebih besar sebesar 20%. Jadi kalau misalkan kita bekerja di perusahaan, kemudian kita nggak mau ngurusin NPWP, maka oleh perusahaan akan dikenakan pajak 20% lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kita punya PPh pasal 21-nya misalkan 100.000 ya, maka kita harus membayarnya karena nggak punya NPWP menjadi 120.000. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kelebihan memiliki NPWP itu menjadi persyaratan ya. Dalam hal apapun. Salah satunya misalkan persyaratan untuk membuat paspor, persyaratan misalkan meminjam uang ke bank, atau misalkan kita akan mendapatkan pajak yang lebih kecil apabila kita membeli emas batangan di Antam. Nah, itu kelebihan dari NPWP. Dan masih banyak yang lain, kalian bisa searching juga apa kelebihan apabila kita memiliki NPWP. Kemudian, untuk kekurangan NPWP, ya, kita harus lapor setiap tahun. Bukan harus ya, wajib ya. Wajib lapor setiap tahun. Jadi, kalau kita punya NPWP, kita wajib lapor setiap tahunnya. Makanya, sebelum kalian memiliki penghasilan, ya, karena belum punya penghasilan, bikin NPWP dari sekarang. Bikin NPWP dari sekarang, jadi nanti tahu pada saat, oh ternyata kalau saya 0, ya udah ditulisnya 0. Tapi kalau misalkan saya punya penghasilan, nanti masukinnya kayak gimana ya? Nah, seperti itu. Kemudian itu kelebihan dan kekurangan untuk NPWP. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang kuasa. Ya, bab yang kedua yaitu wakil dan kuasa wajib pajak. Jadi dalam melaksanakan hak dan atau kewajiban kita dalam perpajakan, karena tadi di awal kita udah katakan yang namanya pajak itu wajib terutang kepada setiap orang secara dipaksa karena mendasarkan undang-undang. Nah, itu bisa yang namanya diwakilkan, gitu ya, diwakilkan kepada pihak yang lain. Nah, kita lihat wakil wajib pajak itu siapa atau siapa saja yang bisa menjadi wakil. Di antaranya kalian, ya. Jadi ada PMK nomor 229 yang menyatakan apabila seseorang memiliki brevet pajak, maka dia berhak untuk mendapatkan atau berhak untuk mendampingi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, misalkan seperti lapor dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi peluang nih buat kalian yang rajin gitu ya. Jadi sekarang itu perusahaan cenderung lebih menginginkan melaksanakan kewajiban perpajakannya itu oleh freelancer gitu. Daripada dia harus meng-hire orang yang bekerja di kantornya selama 8 jam sehari, kemudian harus difikirkan asuransi BPJS-nya, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan yang lain sebagainya. Dan juga kalau misalkan dipecat harus diberikan pesangon. Nah, banyak perusahaan yang menginginkan dengan freelancer. Misalkan kalian bisa nih lapor SPT gitu ya, ya diberikan ke kalian.
atau misalkan menghitung PPh orang pribadi di perusahaan tersebut gitu ya, yang jadi pegawai yang menghasilkan uang gitu. Jadi itu merupakan peluang bagi kalian untuk mendapatkan tambahan penghasilan seperti itu. Jadi wajib pajak itu boleh diwakili gitu ya dalam hal misalkan di sini yang pertama ada badan oleh pengurus, badan yang dinyatakan pilot oleh kurator, badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, 4 badan dalam likuidasi oleh likuidator dan lain sebagainya ya, ada 6 di sini. Nah ini yang saya maksud kuasa wajib pajak PMK nomor 229 tahun 2014 dan PMK ini masih berlaku sampai dengan saat ini. Ya. Jadi pada praktek kadang kita atau orang yang memiliki penghasilan itu atau yang itu kan direktur kadang suka sibuk gitu ya. Maka dia bisa melakukan kewajiban perpajakannya melalui orang lain. Gitu ya, karena wajib pajak sibuk atau nggak ngerti tentang ketentuan perpajakan, maka di dalam Undang-Undang KUP disebutkan boleh memberikan kuasa kepada wajib pajak, gitu ya. Nah, kuasa itu wajib memiliki brevet. Jadi kalau misalkan kalian lulus modul brevet, modul KUP, kan ada 7 nih mata ujiannya. Kalau kalian lulus, kemudian kalian nanti menebus sertifikatnya, gitu. Nah, itu nanti bisa menjadi kuasa wajib pajak. Jadi kuasa itu orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ini seperti contoh Saudara Somad ya. Dia itu Direktur Utama PT Maju Terus. Ingin memberikan kuasa untuk mengajukan keberatan kepada Bahrul yang bekerja di kantor akuntan publik Masrul dan rekan. Nah, nanti surat kuasanya dibuat oleh Somad sebagai direktur yang menyebutkan bahwa Bahrul itu yang menerima kuasanya untuk melakukan kewajiban perpajakan atau haknya dia untuk mengajukan keberatan. Nah, seperti itu. Nah, seorang kuasa itu tentu ya, karena dia dianggap sebagai orang yang paham tentang pajak, maka dia harus memenuhi yang namanya kewajiban-kewajiban dia. Makanya di sini ada persyaratannya. Tapi ini bukan hal yang susah ya, karena ini kan kewajiban. Kewajiban udah pasti dilakukan setiap tahunnya. Dimulai dari menguasai ketentuan perpajakan yang dibuktikan dengan yang namanya brevet. Seperti itu ya. Kemudian ada surat kuasa itu dibikin yang tadi disebutkan di atas sebelumnya ya. Kemudian memiliki PWP udah pasti kan. Kemudian menyampaikan SPT tahun pajak terakhir udah pasti gitu ya. Kemudian yang kelimanya tidak pernah dipidana, nah itu juga jarang ya. Dan kalau misalkan di bidang perpajakan, karena ini kan di bidang perpajakan. Seperti itu. Nah itu tentang kuasa. Nah, surat kuasa nantinya berisi sebagaimana yang ada di sini. Ya. Nama, alamat gitu ya. Nah, ini jadi tugas juga nih. Kalian cari atau kalau mau bikin sendiri boleh ya. Cari atau buat ya surat kuasa. Jadi tapi pakai nama asli kalian aja, misalkan dari siapa ke siapa gitu ya, dari perusahaan apa itu bebas aja ya. Berarti ini tugas yang kelima ya, soal yang kelima, contohnya aja, cuman cari contoh-contoh aja ya, gampang seperti itu ya. Nah sekarang kita masuk kepada pembayaran dan penyetoran pajak. Nah yang namanya pembayaran dan penyetoran pajak itu pasti dilakukan. Nah saat ini sangat mudah ya. Kalau dulu kita menggunakan SSP. Nah kita bisa lihat nih cara bayarnya di
Kita bisa lihat di situs DJP tentang cara pembayaran nih. Kalau misalkan kita orang pribadi nih, pembayaran dan penyetoran pajak ya. Ini di sini ada bagian bayar. Ini di nggak bisa ya. Nah, di sini pembayaran dan penyetoran pajak. Nah, ini pembayaran dan penyetoran pajak. Kita bisa membayar penyetoran pajak itu melalui bank, bisa melalui pos. Gitu. Nanti caranya gampang. Kita menggunakan yang namanya SSP. Nanti kita akan belajar secara khusus tentang SSP ini di modul PPH Potbud ya, pajak penghasilan potongan dan pungutan. Nah, ini kita hanya memberikan informasi sedikit gitu ya. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan menggunakan SSP. Nah, sarana administrasinya bisa berupa BPN atau bukti penerimaan negara atas pembayaran yang kita lakukan ke bank, atau bisa elektronik ya, bisa pakai HP juga. Kemudian nanti ada surat setoran pembayaran cukai, ini dokumen-dokumen yang menyatakan kalau kita itu telah membayar SSP, karena kan 4 dokumen ini yang dipersamakan ya. Di sini kan ada kata-kata yang disamakan dengan SSP. Seperti itu. Nah, ini cara mengisinya. Kita bisa menggunakan aplikasi. Sekarang udah menggunakan aplikasi. Kalau dulu kita harus nulis manual gitu ya. Nah, sekarang bisa menggunakan aplikasi, namanya aplikasi Billing Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini kita bisa klik ya. Nanti bisa masuk ke sini. Nanti kalau misalkan ini kita coba dulu ya cara membayarnya. Kita masukin misalkan ini PWP 2X ya. Ya. Nomor pokoknya belum. Kita masukin NPWP kita. Kok nggak bisa? Bentar ya. Ini NPWP-nya ada di tempat lain ya. Dompetnya di bawah. Oke. Jadi masuk ke aplikasi Billing Director. Jadi nanti masuk ke situs yang tadi, kita masukkan NPWP yang kita miliki, kemudian kita masukkan juga passwordnya. Nah, nanti di sana kita akan mendapatkan jumlah ya yang harus kita bayar, kemudian kita setor ke bank, bisa m-banking. Kemudian nanti buktinya itu merupakan bukti kalau kita sudah membayar pajak. Jadi sama kayak kita ini, registrasi kuliah gitu ya. Kita masukin misalkan NIM kita lihat KRS kita, nanti kita akan dapat tagihan. Atau sama kayak marketplace gitu ya, kalian ke Shopee atau ke Tokopedia atau ke Bukalapak atau ke yang manapun, melakukan pembelian, check out, nanti dapat kode billing ya. Nanti kode billing itu akan dibayar. Nanti juga akan ditentukan di aplikasi Billing Direktorat Jenderal Pajak itu, kita mau bayar pajak apa? Apakah PPh pasal 21, PPh pasal 22, atau apa? Kalau bayarnya bisa pakai rupiah saja ya, karena pembayaran umumnya menggunakan rupiah. Tapi kalau misalkan mau juga bisa menggunakan dolar Amerika Serikat. Karena di sini dibilang ya, boleh menggunakan mata uang selain rupiah, yaitu dolar Amerika Serikat. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sebagai pegawai, kita tidak akan melakukan ini. Kalau kita pegawai ya, karena kalau pegawai berarti ada pihak ketiga yang memotong, yaitu tempat kita bekerja, yaitu perusahaan. Itu pun kalau kita sudah memenuhi atau penghasilan kita lebih dari PTKP. Nanti kita akan bahas di modul yang kedua, yaitu tentang PPHOP. Di sini kita hanya mempelajari sekilas-sekilas saja tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan umum perpajakan yang sering banget yang sering banget keluar ya.
Seperti itu. Nah, itu untuk yang orang pribadi ya. Untuk yang badan juga nggak beda jauh ya, sama. Nah, ini ya sama persis. Kemudian ini pembayaran pajak secara elektronik, kita lihat. Jadi membayar pajak itu bisa secara elektronik. Nah, ini langkah pembayarannya, kita tinggal buat kode billing. Nanti kode jenis pajaknya juga bisa dicek ya. Di sini kita perlihatkan. Bahkan ada tutorialnya ya. Jadi kita bikin kode billing sesuai sama nah, ini kode jenisnya ya. Kita mau menggunakan atau membayar pajak apa. Nah, ini contoh PPh pasal 21. Kita mau bayar apa? Nah, itu ada jenis pajaknya, KAP-nya itu ke apa? KAP-nya berapa, KJS-nya berapa. Gitu. Mudah banget ya sekarang. Tinggal menyesuaikan, kita mau bayar pajak apa, daftarnya juga ada di sini. Nanti setelah keluar kode billingnya, kita tinggal bayar. Ya. Kita tinggal bayar. Kalau misalkan mau offline juga boleh, atau pakai aplikasi yang lain juga boleh. Bahkan ada video tutorialnya. Kita akan lihat video panduan pembayaran pajak secara elektroniknya ya, agar terbayang seperti apa. Ini nggak ada suaranya ya. Nah, ini kita tinggal persiapkan alatnya, bisa pakai laptop, bisa pakai smartphone, bisa pakai tablet, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke www.pajakku.id, kemudian kita login, sama kayak tadi yang saya, cuman tadi masalahnya NPWP saya ketinggalan di tempat lain, tapi passwordnya di sini ada ya. Sebenarnya ada, cuma takutnya lama gitu ya. Kemudian kita pilih di situ ke billing, masuk ke billing, kemudian kita isi atau konfirmasi NPWP dan nama kita sesuai dengan data kita. Kemudian pilih tahun pajaknya, jenis setoran pajaknya, jenis pajak yang akan dibayar, dan juga setornya kita berapa. Ini kita yang mengisi karena kita termasuk ke dalam self-assessment. Nanti ada yang namanya kode billing, isikan kode keamanan, nanti muncul deh. Gitu, semudah itu ya. Tinggal membayar tinggal membaca saja, menyesuaikan saja, apalagi kalian udah sangat dekat dengan hal-hal seperti ini. Jadi langkah pertama membuat kode bayar, kedua tinggal dibayarnya ya. Buat kode billing, terus nanti ada jangka waktunya juga, hati-hati jangan bikin-bikin tapi nggak dibayar gitu ya. Sama kayak marketplace ini bisa bayar dimanapun, di teller bank, ATM, mobile banking, bahkan di EDC juga bisa. Seperti itu. Nah, itu tata cara untuk membayar pajak. Mudah ya. Ini tidak ada suaranya ya, biasanya ada suaranya, mungkin karena saya pakai perangkat yang lain, jadi nggak masuk suaranya ke situ. Nanti bisa dilihat aja di situsnya sendiri. Nah, itu untuk pembayarannya ya. Pembayaran dan penyetoran pajak. Nah, ini kode-kodenya tadi sudah diperlihatkan juga ya. Bisa dilihat di daftar, atau sebenarnya pada saat kita membuat kode billing juga kita tinggal memilih saja, karena itu udah drop list gitu ya, kita mau pilih yang mana. Apakah masa PPh pasal 21 gitu ya, atau yang lainnya. Apalagi ketika kita diberikan tugas sebagai staf pajak, maka kita harus mencatat tanggal-tanggal penting, jangan sampai kita terlambat membayar pajaknya. Nah, ini untuk pembayaran, kode-kodenya sebenarnya nanti tinggal dipilih kita mau bayar apa dulu, terus jenisnya jenis apa,
Ya, ini seperti badan, apakah masanya, apakah pendahuluan SKP, kalau masa berarti kode setorannya nanti 100, begitu caranya. Nah, itu untuk pembayaran dan penyetoran. Seperti itu ya. Nanti ini akan diulang lagi caranya, gitu ya. Kemudian kita akan melaporkan juga. Jadi setelah membayar kan kita harus lapor. Jadi kita pertama sebagai wajib pajak self-assessment itu kita menghitung dulu pajaknya kita sendiri, kemudian kita menyetor, kemudian kita melaporkan, gitu ya. Menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan. Nah ini SSP ya, zaman dulu contoh SSP-nya, NPWP, alamat PP, kalau dulu seperti ini. Jadi kita mengisi manual, kode akun pajaknya yang berdasarkan yang tadi tabel-tabel itu, kode jenis setorannya sama gitu ya. Kemudian di sini ada juga masa pajaknya untuk bulan apa, kapan, itu tahun pajaknya pun sama, dan jangan lupa di bawahnya ada tanda tangan. Kalau sekarang kita tinggal membuat kode billing di akun DJP, kemudian kita tinggal setorkan ke bank. Hanya saja pada prakteknya itu biasanya kita datang ke bank ya buat membayar untuk mendapatkan struk yang atau bukti bayar yang lebih besar. Kalau misalkan dari internet saja kadang suka tapi emang kadang suka kelewat atau suka suka kelupaan seperti itu. Nah, itu untuk materi pembayaran dan pelaporan ya, seperti itu.